Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku Kak Dila. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan di video kali ini kakak akan bahas soal penilaian umum. Soal-soal yang kakak bahas ini adalah soal-soal UTBK tahun 2020. Nah, semoga video ini membantu adik-adik dalam persiapan menuju UTBK 2021. Oke, bagi yang baru bergabung jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Kalau udah, kakak ucapkan terima kasih dan kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke adik-adik, untuk soal yang pertama itu berisikan teks, jadi kita langsung aja baca pertanyaannya. Apakah inti teks tersebut? Oke, dia menanyakan inti teks. Inti teks itu adalah isi utama dari teks. Jadi isi utama sebuah teks bisa kita dapatkan dari gagasan utama teksnya. Oke, sekarang kita baca dulu teksnya ini. Secara umum, pemeliharaan kesehatan pada anak usia dini bertujuan agar tidak terjadi penyakit yang dapat mengganggu belajar dan kecerdasan anak. Oke, pemeliharaan kesehatan itu bisa dilakukan dengan penjagaan kebersihan diri anak dan lingkungannya, penjagaan jenis makanan yang dikonsumsi, imunisasi tepat waktu, pembiasaan perawatan diri yang baik, dan pembiasaan mengatur pola hidup anak yang baik. Pemeliharaan kesehatan pada anak usia dini dapat diawali dengan dua cara, yaitu memberikan makanan yang sehat dan menjaga kebersihan. Mendidik anak sejak usia dini untuk menjaga kebersihan akan memberikan manfaat bagi kesehatan yang harus didukung oleh orang-orang sekitarnya. Makanan yang diberikan kepada anak harus sesuai dengan kebutuhan gizi anak usia dini. Dalam pemberian makanan pada anak, usahakan makanan tersebut terlihat menarik agar anak tertarik untuk memakannya. Ketika anak tidak menyukai suatu makanan, kita dapat memanipulasi makanan tersebut dengan bentuk dan warna yang menarik, sehingga anak mau memakannya. Tentu saja makanan yang disediakan harus baik, sehat, dan tidak membahayakan anak, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Oke, di sini paragraf pertama itu kan berisi gimana secara umum ya untuk pemeliharaan kesehatan anak usia dini. Jadi paragraf pertama itu dia membahas secara umum pemeliharaan kesehatan pada anak usia dini. Nah, lalu paragraf kedua itu kan terlihat ya pemeliharaan kesehatan pada anak usia dini dapat dilakukan dengan dua cara. Ya, dapat dilakukan dengan dua cara, memberikan makanan yang sehat dan menjaga kebersihan. Nah, jadi inti dari kalimat 1 dan kalimat 2 itu bisa kita gabung atau kita combine ya. Kita gabung menjadi suatu inti teks yang lebih tepat. Nah, gimana sih kalimat-kalimat lain? Kalimat-kalimat lain itu merupakan kalimat penjelas dari gagasan utamanya gitu. Nah, jadi kita lihat dulu yang pertama ya. Kesehatan anak usia dini perlu dijaga dengan menjaga kebersihan anak dan memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi. Oke, nah ini juga merangkum sih gagasan utama dari paragraf pertama sama paragraf kedua. Karena paragraf pertama kan membahas tentang kesehatan anak usia dini ya. Lalu paragraf kedua tentang pemeliharaan kesehatan anak dan bagaimana sih dengan cara memberikan makanan yang sehat dan menjaga kebersihan. Jadi ini bisa nih jawaban A kita jadiin inti kalimatnya juga atau inti teksnya gitu. Nah, kita simpan dulu ya. Kita lanjutkan yang B. Pemeliharaan kesehatan pada anak usia dini dapat dilakukan dengan cara mendidik anak untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, jadi ini pemeliharaan kesehatan ini salah ya. Kenapa? Karena di paragraf kedua itu dia di kalimat ketiga dia menjelaskan pemeliharaan kesehatan anak itu hanya dilakukan dengan dua cara, yaitu memberikan makanan manfaat dengan memberikan makanan yang sehat dan menjaga kebersihan. Jadi tidak sesuai dengan isi teks. Lalu yang C, cara menjaga kesehatan anak usia dini dapat dilakukan dengan cara memberikan makanan yang bergizi dan berwarna menarik. Nah, ini salah satu juga, tapi bukan inti karena tidak merangkum untuk paragraf yang pertama gitu.
Dan ini lebih ke kalimat penjelasnya gitu ya. Memberikan makanan bergizi dan berwarna menarik itu gitu. Bukan dari gagasan utamanya. Lalu yang D, pemeliharaan kesehatan anak usia dini dapat dilakukan dengan memberikan makanan yang baik, sehat, dan tidak membahayakan anak itu sendiri. Ini juga termasuk sih, tapi ini lebih ke kalimat penjelas dan bukan gabungan dari paragraf 1 gitu. Lalu yang E, kesehatan anak usia dini dapat dijaga dengan pemeliharaan lingkungan, memberikan makanan, memberikan perawatan, dan mengatur pola hidup. Sebenarnya sih inti dari pemeliharaan kesehatan pada anak usia dini itu sudah dijelaskan pada kalimat ketiga di paragraf kedua. Itu diawali dengan 2 cara, memberikan makanan sehat dan menjaga kebersihan. Nah, selebihnya itu merupakan kalimat penjelas yang saya jelaskan tadi gitu. Jadi yang lebih tepat ini inti teks tersebut adalah option A. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini merupakan pertanyaan dari teksnya yang sama juga. Mengapa pada paragraf kedua perlu ditambahkan kalimat? Oke, jadi ini pertanyaan kenapa paragraf kedua perlu ditambahkan kalimat. Nah, kalau kita lihat ya, kita lihat dulu kalimat yang ketiga. Itu kan pemeliharaan kesehatan pada anak usia dini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu memberikan makanan yang sehat dan menjaga kebersihan. Nah, jadi makanan sehat dalam kalimat 3 perlu dijelaskan. Oke, kalau option A sih belum bisa kita katakan ini salah ya. Jadi kita baca dulu apakah mereka sesuai nggak dari satu kalimat ke kalimat berikutnya gitu. Lalu kita baca kalimat keempat. Mendidik anak sejak usia dini untuk menjaga kebersihan akan memberikan manfaat bagi kesehatan yang harus didukung oleh orang-orang sekitarnya. Nah, ini tuh kayak tidak erat ya, artinya antara kalimat 3 dan 4 itu ternyata terasa kayak ngeloncat gitu. Gak ada kalimat yang menjembatani kedua kalimat tersebut. Nah, jadi sebenarnya sih sebelum memasukkan kalimat 4 perlu didahului dulu oleh penjelasan sepertinya ini. Ya enggak? Kalau kita lihat di optionnya ternyata ada di option B sama C itu. Kalau di option B pentingnya mendidik anak pada kalimat 4 perlu didahului penjelasan, atau cara mendidik anak dalam kalimat 4 perlu diperinci lebih jelas lagi. Nah, sebenarnya sih untuk option C tuh nggak perlu dirincikan lagi, karena cara mendidiknya tuh kan udah dijelaskan di kalimat keempat kayak gitu. Jadi nggak perlu ada kalimat tambahan lagi gitu ya. Kan di sini dijelaskan pemeliharaan kesehatan anak diawali dengan cara memberikan makanan yang sehat dan menjaga kebersihan. Tuh, jadi cara mendidik anak pada kalimat 4 perlu dirinci. Jadi, mendidik anak sejak usia dini untuk menjaga kebersihan akan memberikan manfaat bagi kesehatan yang harus didukung oleh orang-orang sekitarnya. Jadi ini udah pasti yang option C itu. Coba kita lihat yang option B. Pentingnya mendidik anak pada kalimat 4 perlu dijelaskan lagi. Nah, ini mungkin lebih tepatnya di option B. Jadi, perlu ditambahkan kalimat pentingnya mendidik anak pada kalimat 4 perlu didahului dulu penjelasannya. Jadi sebelum masuk kalimat 4 harus ada penjelasan pentingnya mendidik anak pada kalimat 4. So, jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah option B. Next, soal selanjutnya. Kata itu pada kalimat 5 mengacu. Nah, ini merupakan soal baru gitu. Jadi kita baca dulu ya yang paragraf pertama. Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi iptek memberikan perusahaan dan tekanan dalam kehidupan. Pengaruh globalisasi setidaknya telah merusak watak dan karakter anak didik yang cenderung mengabaikan pendidikan moral. Tujuan ideal pendidikan tidak sekedar membentuk anak didik yang cerdas dan memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugas, tetapi berupaya membentuk anak didik memiliki moral sehingga memiliki kepribadian luhur sesuai dengan karakter bangsa. Oke, pendidikan moral di zaman sekarang sangat penting karena banyak kasus kenakalan remaja. Oleh karena itu,
Jadi kan kalimat yang ditanyakan itu kata itu pada kalimat 5. Nah, sebelum kata itu kan ada kata tunjuk pada kalimat 5, maka rujukannya ada di kalimat 4 ya. Kalau misalnya kata-kata itu ada kalimat 5, biasanya itu ada kata rujukannya dulu di kalimat keempat gitu. Jadi caranya udah baca dulu nih kalimat keempat. Pendidikan moral di zaman sekarang sangat penting karena banyak kasus kenakalan remaja. Oke, jadi ini lebih tepat mengacunya adalah ke pendidikan moral. Oke ya, kayak gitu caranya. So, jadi jawaban lebih tepat adalah option C. Jadi kalian harus pintar-pintar sih menghemat waktu dalam mengerjakan soal pemahaman bacaan menulis ini karena teksnya terlalu panjang. Kalian baca dulu pertanyaannya, lalu langsung deh lihat yang ditanyakan itu kalimat berapa, paragraf berapa, kayak gitu. Oke, adik-adik, kita lanjutkan. Tujuan penulis menghasilkan teks tersebut adalah, dari tadi kan dia membahas pada era globalisasi ditandai dengan kemajuan iptek, memberikan perubahan dan tekanan dalam kehidupan. Nah, pengaruh globalisasi setidaknya telah merusak watak dan karakter anak didik yang cenderung mengabaikan pendidikan moral. Jadi dia membahas tentang, jadi di sini tuh dengan kemajuan iptek di mana karakter anak didik cenderung mengabaikan pendidikan moral. Dan di kalimat kedua juga dijelaskan pendidikan moral di zaman sekarang yang sangat panjang sekali ya. Jadi ini udah jelas nih ya, tujuan penulis tuh menghasilkan teks bahwa dia mau menjelaskan berapa pentingnya sih pendidikan moral kayak gitu ya. Jadi berdasarkan option itu, A, menjelaskan penting pendidikan moral itu lebih penting, B, mengajak pembaca melakukan pendidikan moral. Kurang tepat ya. Yang C, mengajak orang tua melakukan pendidikan moral, kurang tepat. Yang D, membahas peran orang tua dalam pendidikan moral, juga kurang tepat. Yang E, menjelaskan pembentukan moral anak. Oke. Jadi sebenarnya ini udah kelihatan nih jawabannya yang mana. Oke, karena di paragraf kedua udah berisi pentingnya pendidikan moral pada zaman sekarang. Karena dilihat dari hubungan antar paragraf ya, paragraf pertama kan sebagai pengantar untuk informasi utama yang ingin disampaikan oleh penulis nih. Lalu paragraf kedua baru oleh penulis pada paragraf kedua maksudnya. Jadi tujuan penulis itu menghasilkan teks tersebut dapat kita ambil dari informasi utama yang ingin disampaikan gitu. Jadi tujuan penulis menghasilkan teks tersebut adalah untuk menjelaskan pentingnya pendidikan moral. Oke ya. Jadi jawaban yang benar adalah option A. Next, soal selanjutnya. Ini merupakan teks baru lagi ya. Kita baca langsung ke pertanyaannya. Apa judul yang paling tepat untuk teks tersebut? Oke, kita baca dulu ya. Indonesia memiliki bermacam-macam budaya. Indonesia memiliki banyak daerah dengan kekhasan budaya masing-masing, mulai dari bahasa, budaya, ras, suku, adat, istiadat. Oke, dengan perbedaan itu seharusnya kita dapat memaknainya sebagai kekayaan yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai sarana untuk saling melengkapi, bukan malah memecahkan persatuan karena ada perbedaan antara suku, budaya, dan ras. Namun pada faktanya banyak sekali masyarakat Indonesia yang kurang peduli dan mencintai kebudayaan negaranya. Terlebih pada era yang serba modern ini, banyak orang yang meninggalkan kebudayaan karena lebih mementingkan mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu merupakan hal yang sangat penting agar tidak tertinggal. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia sudah seharusnya sadar untuk melestarikan kebudayaan Indonesia, khususnya pada era globalisasi ini. Melalui pelestarian itu kita akan hidup damai, aman, dan sejahtera. Melalui pelestarian itu pula kesatuan negara kita akan tetap terjaga. Nah, jadi untuk judul yang paling tepat untuk teks tersebut, kita ketahui dulu judul itu adalah mewakili seluruh isi bacaan. Jadi syarat judul itu harus sesuai dengan isi teks, singkat, menarik, dan provokatif serta logis gitu. Jadi judul yang paling tepat nih kalau kita lihat A, keanekaragaman budaya Indonesia. Tidak ya, kurang tepat ini. Yang B, kekhasan budaya Indonesia, juga kurang, macam-macam budaya Indonesia, perlunya pelestarian budaya Indonesia. Yang E, perkembangan budaya Indonesia. Jadi kalau menurut adik-adik nih, jawabannya tepat apa?
Oke, kalau kita lihat ya pada paragraf tersebut ya, pada paragraf pertama disebutkan bahwa banyaknya masyarakat Indonesia yang kurang peduli dan mencintai kebudayaan negaranya. Lalu nih juga tergambar di paragraf kedua disebutkan juga bahwa kita sebagai warga Indonesia sudah seharusnya sadar untuk melestarikan kebudayaan Indonesia khususnya pada era globalisasi. Jadi judul pada teks tersebut yang paling tepat itu adalah perlunya pelestarian budaya Indonesia. Ya, karena itu yang lebih tepat dibanding option yang lain. Jadi jawaban yang benar adalah option D. Next kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Kalimat yang menyebabkan ketidakpaduan ide paragraf pertama adalah. Jadi kalau misalnya ketidakpaduan kalimat itu terjadi karena kalimat yang berbeda fokus dengan kalimat-kalimat lain. Artinya dia itu kayak bikin kalimat sendiri yang tidak ada kaitannya dengan kalimat-kalimat sebelumnya kayak itu. Oke, kita baca dulu ya karena dia menanyakan paragraf pertama. Jadi kita baca paragraf pertama. Biar lebih enak kita baca dulu ya. Oke. Indonesia memiliki bermacam-macam budaya. Indonesia memiliki banyak daerah dengan kekhasan budaya masing-masing. Ini masih runtut ya. Mulai dari bahasa, budaya, ras, suku, dan adat istiadat. Dengan perbedaan itu, seharusnya kita dapat memaknainya sebagai kekayaan yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai sarana untuk saling melengkapi, bukan malah memecahkan persatuan karena perbedaan antar suku, budaya, dan ras gitu. Untuk saling melengkapi, bukan malah memecahkan persatuan. Oke. Namun pada faktanya banyak sekali masyarakat Indonesia yang kurang peduli mencintai kebudayaan negaranya. Terlebih pada era yang serba modern ini banyak yang meninggalkan kebudayaan karena lebih mementingkan mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hal yang sangat penting agar tidak tertinggal. Nah ini sebenarnya ini udah ketebak nih ya, jawabannya adalah yang tidak sesuai atau tidak padu itu kalimat nomor 7. Kenapa? Karena pada kalimat sebelumnya nih, terlebih pada era yang serba modern ini, banyak orang meninggalkan kebudayaan karena lebih mementingkan mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gitu dia menjelaskan bahwa banyak orang yang meninggalkan kebudayaan karena dia lebih mementingkan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Nah, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi merupakan hal sangat penting agar tidak tertinggal. Nah, jadi dia bikin kalimat sendiri nih. Ya, ini kan nggak perlu dibahas karena kita kan membahas tentang perlunya pelestarian budaya Indonesia gitu. Ngapain kita bahas lagi, kita tonjolkan kelebihan dari iptek itu sendiri, itu kita bikin kalimat baru dong gitu. Ya, jadi kalimat yang tidak tepat adalah kalimat nomor 7. Oke adik-adik, sekian dulu video pembahasan kita kali ini. Semoga video ini membantu adik-adik dalam persiapan menuju ujian. Jangan lupa ya dicicil materinya dari sekarang karena UTBK 2021 kurang lebih 8 bulan lagi. So, semangat!